Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, gimana kabarnya nih? Sehat kan? Kenalin ya, kakak ini Kak Irfansyah Ramadan. Di sini kakak mau eh, ngejelasin tentang ensemble musik. Ada yang tahu nggak nih ensemble musik itu apa? Jadi ensemble musik itu apa ya, mendengar suatu grup musik yang memainkan alat musik sejenis bisa nggak sejenis. Nah, kenapa bisa disebut sejenis atau nggak sejenis? Karena ada berbagai macam alat musik, yaitu ya ada alat musik tiup, ada alat musik gesek, ada alat musik petik, dan banyak lagi. Nah, keberagaman musik ensemble itu apa ya, banyak bisa di ini ya, bisa, bisa diciptakan dari alat apa aja. Tapi yang penting itu kan adalah alat musik yang berkelompok, instrumen yang berkelompok kan. Kenapa alat musik ya, instrumen musik yang berkelompok ya? Karena itu tadi, karena apa, dari alat gabungan dari alat musik tiup, alat musik petik, alat musik gesek, dan banyak lagi gitu. Nah, jadi adik-adik, dari ensemble musik itu juga banyak ya, bukan hanya alat instrumen aja, bisa misalkan kayak quartet jazz, bisa kayak grup dupop, bisa paduan suara. Jadi paduan suara itu kan paduan pecah suara ya. Nah, itu juga termasuk ensemble. Kenapa? Karena digabungkan antara suara alto, suara tenor, suara bass, suara sopran. Nah, itu bisa dikatakan menjadi ensemble musik. Nah, ada juga nih misalkan alat instrumen yang benar-benar alat musik gesek, contohnya biola. Nah, kalau biola ini lebih dominan dia ensemble yang dibuat yang mengelompokkan sebuah orkestra. Bisa gabungan dari biola, bisa dari cello, bisa dari kontrabas, bisa dari viola, bisa dari apa, bass, apa ya, kontrabas, dan itu termasuk alat gesek. Nah, itu ensemble alat gesek. Nah, bisa juga alat petik digabungkan. Nah, karena biola itu juga termasuk bisa alat gesek ataupun alat petik. Nah, itu kan tadi di bagian alat musik instrumen gesek. Nah, ini juga jadi itu termasuknya ke pengelompokan ensemble sejenis. Nah, sekarang juga ada ensemble gitar. Nah, berarti itu semua pengelompokannya ya, seluruh pemain atau instrumennya itu dia memakai gitar. Nah, terus ada lagi ensemble recorder. Berarti itu pengelompokannya ensemble recorder. Nah, kenapa ya? Karena tadi penyesuaiannya itu dia satu instrumen tapi bermain secara bersamaan atau pengelompokan. Jadi mau recorder, mau saxophone, mau biola itu bisa dipengelompokkan atau bisa dimainkan secara ensemble kayak gitu, apa adik-adik. Jadi ada banyak lagi ya. Kalau ensemble sejenis itu ya kayak tadi ya, ada ensemble perkusi, ensemble gesek, ada ensemble tiup, ada quartet gesek, ada juga ensemble campuran. Nah, kalau yang tadi kan sejenis tuh. Nah, kalau ensemble campuran itu dia bisa pengelompokannya secara instrumen yang berbeda. Kenapa? Karena ensemble campuran di sini. Misalkan ada alat gesek, ada alat tiup, ada juga alat perkusi. Jadi ensemble itu secara bersamaan pengelompokannya ya, bisa dari struktur biola, bisa dari struktur alat tiup ya. Alat tiup juga banyak, ada saksofon, ada trompet, ada trombon, dan banyak lagi. Nah, itu bisa dikelompokkan secara bisa disebut mungkin orkestra. Nah, itu disebut juga ensemble music. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas ke sumber bunyi ya. Jadi kan belum selesai nih. Musik ensemble juga bisa dibagi berdasarkan sumber bunyinya. Berikut ya, ada banyak nih. Jadi tadi itu belum cukup. Nah, di sini ada dari sumber bunyinya, yaitu ada kordofon, ada elektrofon, ada akrofon, ada membranofon, dan ada idiofon. Nah, kalau kordofon itu jenis alat musik yang sumber bunyinya itu dari senar atau tali atau dawai. Jadi misalnya biola, gitar. Nah, itu yang ada senar itu termasuk
alat instrumen kordofon. Dan kalau elektrofon itu kan namanya aja udah elektrofon tuh, berarti elektrik. Nah, kenapa bisa disebut elektrofon? Karena alat-alat musik ini bersumber bunyinya itu dari listrik, misalnya gitar listrik, terus ada keyboard atau alat lainnya yang menggunakan listrik gitu. Dan akrofon ini sumber bunyinya dari getaran udara di sekitarnya, itu kayak trompet, kayak pianika, itu kan pasti ditiup kan. Nah, itu masuknya ke akrofon. Dan membranofon ini menjelaskan jadi jenis alat musiknya itu sumber bunyinya berasal dari membran atau melapisi sisi seperti kulit hewan atau plastik, misalnya gendang. Nah, kendang ya, kendang tahu kan, atau drum. Itu kan kalau ini kan harus di pelentung ya kan, pelentung tak tok pung plak. Nah, itu kan kendang gitu kan. Nah, kalau idiofon itu alat musik bersumber bunyi dari alat musik itu sendiri gitu, kayak contohnya angklung, goong. Misalnya kalau angklung kan tudung dung dung tudung dung dung tudung dung dung, nah itu bunyinya kayak gitu. Kalau goong kan, nah itu dia dipukul sendiri kan, gong gitu kan. Nah iya kan, gong. Nah itulah itu kalau goong ya. Jadi itu dari musik idiofon. Nah jadi itu ada 5 macam sumber bunyinya gitu. Nah, jadi ada juga ensemble kecil. Nah, ensemble kecil itu kan tadi kan termasuknya, kalau kayak orkestra itu kan ensemble besar. Nah, kalau ensemble kecil tuh ada bisa duet, bisa trio, bisa kuartet, quintet, dan sektet, septet, dan oktet. Nah, kalau duet tuh termasuk ensemble jadi kayak berdua, kalau trio bertiga, dan kuartet berempat, dan seterusnya. Jadi ensemble juga ada banyak macam. Jadi bukan satu aja. Jadi ada bisa dari duet, ada trio, ada kuartet. Nah, itu juga eh, bisa dikatakan ensemble, cuma bisa dimasuk kategorikan ensemble kecil gitu. Kalau orkestra itu bisa dikategorikan ensemble besar.